Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Akang Teteh semuanya yang telah hadir di acara kajian kewirausahaan kali ini. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Laila Rahma Ramadan. Untuk mengawali kajian kewirausahaan kali ini yang bertemakan membangun jiwa entrepreneur melalui peluang bisnis secara digital, dengan pematerinya ada Kang Opik Taufik. Kajian kali ini terdiri dari dua sesi. Yang pertama sesi penyampaian materi dan yang kedua ada sesi tanya jawab. Sebelum memasuki acara penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama ada Kang Opik Taufik. Tempat tanggal lahir Kuningan 20 Oktober 1995. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Blok Lapang RT 1 RW 2 Desa Karamatwangi, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nomor telepon 089672474440. Untuk riwayat pendidikannya SD, SDN Karamatwangi, SMP, SMPN 1 Garawangi, dan SMA-nya SMA Seman 1 Garawangi, dan bekerja di PT Mamosi Utama Gahana. Sebelumnya mangga kepada Kang Opik, saya persilahkan. Tes, suaranya jelas? Jelas. Jelas ya, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih ya kepada Himaksi Unpas ya. Ini pesertanya teman-teman mahasiswa pendidikan ekonomi aja atau ada yang lain? Ekonomi aja, Kang. Oke, ya. Jadi saya ucapkan ya terima kasih atas teman-teman udah hadir ya di acara kajian kewirausahaan ya yang diselenggarakan oleh Himaksi FKIP Unpas ya gitu. Nah mungkin ini teman-teman udah pada sarapan belum nih? Udah, Karena Kang. nanti kita bakal kurang lebih 1 jam ya ini untuk agenda hari ini gitu. Oke, mungkin langsung aja ya teman-teman. Saya coba share ya, boleh di disable izinnya. Saya mau coba share screen. Mangga, Kang, sudah bisa. Oke ya. Nah, jadi udah muncul ya di layar ya. Oke, jadi sesuai agenda ya. Terima kasih banyak nih udah diundang buat ngisi kajian kewirausahaan ya. Dengan tema yaitu membangun jiwa entrepreneur melalui peluang bisnis secara digital. Gitu ya. Nah, kemudian saya coba perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Opik Taufik ya. Saya saat ini bekerja sebagai sosial media dan e-commerce spesialis ya di PT Mamosi Utama Gahana. Nah, dan teman-teman nih kalau misalkan mau saling terhubung nih, misalkan di Instagram atau di LinkedIn, boleh ya follow saya di Instagram @taufiko, dan kemudian di LinkedIn juga boleh ya terhubung itu di ketik aja nama saya Opik Taufik gitu. Kemudian pembahasan hari ini ada apa aja sih ya gitu. Yang pertama itu pemahaman apa itu berwirausaha. Kemudian yang kedua itu bagaimana peluang berwirausaha secara digital. Kemudian yang ketiga strategi berwirausaha secara digital. Dan yang keempat nih penting banget buat teman-teman ya supaya tahu manfaat berwirausaha secara digital itu seperti apa. Nah kemudian kita berawal dari apa itu sih berwirausaha ya. Nah singkatnya di sini berwirausaha itu yaitu kegiatan usaha atau bisnis yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan itu sendiri. Nah mungkin teman-teman ada yang nanya ya,
Kang, sumber dayanya apa sih gitu ya. Jadi sumber daya di sini kalau berwirausaha ya ada produk, kemudian biaya atau modal, kemudian operasional bisnis, dan kemudian strategi pemasaran produk. Jadi ini bisnis mandiri, jadi bebannya juga untuk si wirausahaan itu sendiri gitu. Nah, kemudian wirausaha ya itu terbagi dua untuk saat ini ya. Mungkin sebelum di Indonesia mungkin ya mengenal internet istilahnya ya, itu usaha itu hanya offline. Cuman saat ini ya sangat berkembang pesat itu wirausaha berbasis online. Nah, perbedaannya sendiri apa sih ya offline dan online gitu ya? Kalau offline yaitu suatu proses jual beli secara langsung antara penjual dan pembeli. Jadi jualannya secara langsung tatap muka gitu. Sedangkan kalau online ini proses jual beli namun tidak tatap muka atau tidak langsung. Jadi si penjual di mana, si pembeli di mana, tapi ini dihubungkan dengan sebuah jaringan yang disebut namanya internet gitu. Oke, kalau misalkan kecepatan boleh bilang ya. Oke, lanjut ya. Mungkin ini foto Bapak dosen Unpas nih. Ya. Nah, di sini peluang bisnis secara digital ya. Jadi setelah kita tahu ya wirausaha itu apa, kemudian selanjutnya apa sih gimana sih peluang bisnis secara digital khususnya di negara kita ya, di Indonesia gitu. Nah, jadi saya di sini nggak terlalu ke arah materi ya. Di sini saya coba membacakan data ya yang dihimpun oleh We Are Social atau Hootsuite ya. Ini data pengguna internet di Indonesia untuk Januari 2021 ya. Ini data 2022 belum muncul, kemungkinan munculnya setelah di tahun 2023 gitu ya. Nah, kalau dilihat dari data sendiri, itu populasi ya penduduk di Indonesia itu sekitar 274,9 juta jiwa ya. Ini banyak banget gitu ya. Kemudian untuk pengguna mobile connection atau gadget ya itu ada sekitar 345,3 juta jiwa. Padahal kalau dilihat ya ini populasinya 274 jiwa gitu. Jadi ini ada satu orang yang lebih dari satu mobile phone ya atau ponsel gitu. Nah, kemudian pengguna internet di Indonesia itu ada sekitar 202 juta jiwa gitu ya yang aktif menggunakan internet. Kemudian yang aktif menggunakan sosial media itu ada 170 juta jiwa atau penduduk gitu. Nah, selanjutnya tadi data internet ya, selanjutnya ini ke data pengguna sosial media di Indonesia ya gitu. Nah, seperti yang tadi di sini total aktif user itu sebanyak 170 juta jiwa ya yang aktif bersosial media ya, buka Facebook, Instagram dan lainnya. Nah, itu rata-rata ya yang warna hijau ini 61,8% itu aktif bersosial media. Itu dari data yang penduduk di Indonesia tadi gitu. Kemudian yang sebelah kanan ya, ini yang warna ungu itu sebagian besar ya orang yang menggunakan sosial media itu menggunakan gadget atau ponsel itu sebanyak 168 jiwa. Nah, untuk dari segi persentase ya untuk populasi itu 99,1% orang yang bersosial media itu menggunakan gadget gitu atau ponsel. Itu peluang angka yang cukup besar banget ya kalau kita emang mau berwirausaha dan kemudian secara digital. Oke, selanjutnya di sini kan biasanya kalau kita berwirausaha otomatis kita harus menentukan juga target market kita ya atau usia yang pengen kita sasar nih buat jadi market kita. Nah, sebagai gambaran contoh ya, ini ada data sosial media ya berdasarkan penggunanya gitu. Kalau dilihat di sini yang paling banyak pengguna itu di range 18 sampai 34 tahun. Cuman kalau yang dilihat dari data ini di range usia 25 sampai 34 tahun itu merupakan angka
pengguna sosial media tertinggi di Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada di range usia 18 sampai 24 tahun. Kemudian yang selanjutnya itu di range 13 sampai 17 tahun, selanjutnya 35 sampai 44 tahun. Kemudian selanjutnya hanya menyumbang beberapa persen saja. Cuman kalau target atau misalkan kita punya usaha yang marketnya di 18 sampai 34 tahun, ini merupakan peluang sangat besar banget buat teman-teman ya, kalau misalkan pengen berusaha dengan market yang target marketnya seusia 18 sampai 34 tahun. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita tahu ya data pengguna sosial media, kemudian nih platform yang paling populer ya atau yang orang banyak pakai nih di Indonesia itu apa sih ya? Nah, dari data ini kita lihat nih dari pengguna di sosial media kita ya, itu yang paling tinggi itu YouTube. Dia menyumbang 93,8%. Jadi orang Indonesia ya itu senang banget gitu nonton YouTube. Kemudian yang kedua adalah WhatsApp ya, aplikasi chatting itu 87,7%. Kemudian ada Instagram 86,6%, kemudian Facebook, Twitter, Facebook Messenger, Line, LinkedIn. Dan yang menarik nih ada TikTok ya, itu sebanyak 38,7%. Nah, TikTok sendiri ini lagi happening banget ya di Indonesia. Kemungkinan ini setiap tahunnya itu meningkat gitu. Jadi ini bisa jadi buat teman-teman nih kalau misalkan pengen berwirausaha secara digital, tinggal dipilih aja nih platform mana sih yang kira-kira cocok dengan usaha kita gitu ya. Jangan sampai dipakai semua, nanti kita fokusnya berantakan gitu. Jadi pilih 1 atau 2 platform dulu yang sesuai dengan usaha kita ya gitu. Jadi kita coba bangun dari beberapa platform dulu, baru setelah bagus kita kembangkan di platform yang lain gitu. Nah, mungkin di sini saya mau tanya ya, kalau melihat data yang tadi menurut teman-teman nih, peluang usaha secara digital besar apa kecil nih? Boleh open mic ya, kalau enggak di chat aja nggak apa-apa. Bagaimana teman-teman? Besar, Kang. Besar, Kang, kalau dilihat dari data. Jadi ini penting banget ya buat teman-teman. Ini semester berapa ya kalau boleh tahu? Semester 2, Kang. Oh, semester 2 ya. Ya. Jadi mungkin masih ada proses lah kalau misalkan pengen berwirausaha setelah lulus kuliah. Tapi syukur-syukur setelah lulus kuliah itu langsung dapat pekerjaan gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, setelah kita tahu nih peluangnya wirausaha secara digital di Indonesia itu seperti apa ya. Selanjutnya ini strategi berwirausaha secara digital. Istilahnya berhasil lah berwirausaha secara digital karena kan kita udah melek ya istilahnya tentang digital, cuman kita masih keterbatasannya buat mengelolanya. Nah, di sini ada strateginya. Oke, yang pertama yang pasti ya lakukan riset produk. Jadi teman-teman nih punya usaha, belum tahu nih produknya mau apa misalkan ya, tapi modal ada. Coba riset dulu, jangan sampai ada temen nih jualin ini dong gitu ya, tapi kita nggak tahu nih trennya lagi naik atau turun ya gitu. Nah, untuk riset sendiri di sini ya, amati tren pasar, kemudian lakukan survei konsumen untuk tahu produk yang berpotensi laris dijual gitu. Ini kita kan menjelang Ramadan ya, itu kita bisa aja ya untuk meriset produk kira-kira buat Ramadan itu produk apa sih yang laris dijual. Nah, di sini salah satu faktor penting buat keberhasilan usaha kita ya gitu. Jangan sampai mau Ramadan ya kita jualannya yang nggak serba-serbi Ramadan, itu kan otomatis nggak bakal laku ya. Ada yang beli cuman nggak terlalu rame gitu. Jadi penting banget di sini pertama itu lakukan riset gitu. Nah, kemudian yang kedua itu kenali target pasar ya, seperti yang udah diulas tadi. Jadi di sini kita harus cari tahu
siapa calon ya atau segmen pembeli kita yang akan disasar buat target market pasar kita gitu ya. Di sini bisa jenis kelaminnya ya gitu, kemudian usia, lokasi, kemudian lain-lainnya gitu. Nah, jangan sampai misalkan produknya dijual untuk laki-laki ya, tapi kita promosikannya ke wanita, itu kan nggak sesuai gitu. Kemudian usianya ya misalkan ini untuk usia di range tadi ya 18 sampai 25 tahun gitu ya. Tapi kita ditawarkannya ke orang-orang yang di atas 50 tahun. Itu kan nggak cocok ya. Jadi ini penting banget buat teman-teman nih, coba kenali dulu target pasar kita itu seperti apa sih gitu. Jadi biar nanti relevan juga nih sama produk yang setelah kita riset tadi gitu. Jadi ini berkesinambungan juga gitu. Kemudian yang poin ketiga, lihat kompetitor bisnis Anda gitu ya. Kalau istilahnya ada ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, ini boleh banget kita terapkan di sini, di poin yang ketiga. Jadi di sini teman-teman ya, misalkan produk baju, kita cari kompetitor produk baju, tapi yang udah misalkan sukses ya gitu hitungannya. Nah, kita coba pelajari kelemahannya dia apa, nanti kita coba evaluasi buat menjadikan kelemahan itu menjadi keunikan dari produk kita. Kemudian kelebihan produknya apa dari kompetitor. Nah, nanti kita coba tiru atau modifikasi supaya kita lebih nilai jualnya lebih naik gitu. Nah, kemudian strategi pemasarannya gitu. Dia udah melakukan pemasaran di mana aja sih, online, offline atau apa. Nah, nanti kita coba di sini lihat ya untuk kita nanti evaluasi buat diterapkan di usaha kita. Nah, kemudian yang selanjutnya itu iklan yang dijalankan oleh kompetitor gitu. Jadi kalau kita berbicara online ya, ini penting banget buat teman-teman yang pengen berwirausaha itu beriklan ya di misalkan di sosial media atau di Google atau pokoknya yang berbasis internet itu coba iklankan. Yang penting kita udah tahu strategi atau yang poin-poin tadi ya target pasarnya gitu. Oke, sampai sini udah cukup jelas ya. Oke, selanjutnya yang keempat itu buat rencana bisnis. Ya, di sini kan kita udah tadi ya, poin pertama lakukan riset, kemudian udah tahu nih target pasar kita, kemudian kita udah tahu ya kompetitor itu melakukan apa, dan kita udah coba terapin untuk usaha kita. Nah, yang selanjutnya keempat itu adalah buat rencana bisnis ya. Jadi konsepkan bisnis Anda teratur dan rinci menggunakan template bisnis plan ya. Saya nggak tahu nih di Unpas ada mata kuliah kewirausahaan atau enggak. Biasanya kalau ada ya, itu nanti kita diajarkan nih membuat rencana bisnis. Mungkin saya coba contohkan ya untuk rencana bisnis. Nah, di sini saya contohkan ya, ini untuk sebuah usaha ya. Ini kelihatan nggak, teman-teman? Kurang Ya, jelas, Kang. Kang, mungkin bisa Kurang besar. Oke, ini udah cukup jelas? Dikit lagi. Dikit lagi ya, oke. Oke, mungkin ini karena gambarnya juga agak ngeblur ya, tapi saya coba bacakan. Yang penting ini contoh yang bisnis plan tadi ya gitu. Nah, jadi di awal itu kita coba bikin ini namanya bisnis model kanvas ya. Ini kalau misalkan teman-teman udah atau belum ya, ada biasanya di mata kuliah kewirausahaan itu kita belajar bisnis model kanvas di sini. Nah, terus apa sih Kang ini fungsinya? Jadi kita menggambarkan usaha kita itu mau kayak gimana. Nah, di sini kita coba berangkatnya dari angka ya di sini. Yang pertama itu customer segment ya. Jadi segmen pelanggan itu kita siapa sih ya? Nah, di sini sendiri jadi ini rencana bisnisnya untuk produk selain nanas ya. Nah, di sini dia nyasarnya atau targetnya yaitu keluarga semua umur, kemudian industri kecil atau produsen roti, kemudian toko oleh-oleh. Jadi kita udah jelas ya, ini yang mau kita incar nih atau target market kita. Kemudian poin keduanya ya, ini yang warna biru itu value proportion.
Jadi ini proporsi nilainya produknya gitu ya. Nah, di sini apa sih yang mau kita angkat di selai nanas tadi ya? Di sini selai kemasannya berbentuk botol atau toples. Kemudian selai kemasan plastik dengan beberapa ukuran. Jadi ini memudahkan orang ya kalau misalkan pengen yang ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, ini udah jelas ya pas di awal kita udah merencanakannya gitu. Kemudian menerima pesanan antar alamat ya. Jadi ini bisa online kan. Nah, kemudian udah diurus juga halal dan sehatnya, ini penting banget buat khususnya ya pengusaha atau berwirausaha itu mengurus izin, apalagi ini produk makanan gitu. Kemudian yang selanjutnya tempat belajar petani dan pelajar untuk pembuatan selai nanas. Nah, jadi biar meningkatkan produk kita coba ajarkan ke petani juga di sini untuk mempelajari pembuatan selai nanas. Nah, selanjutnya yang ketiga ini channel ya atau saluran atau apa sih yang mau kita gunakan untuk misalkan pemasaran. Nah, di sini ada 3 ya. Jadi selai nanas ini di pasarannya ada 3, yaitu melalui brosur, melalui pameran atau eksibisi, kemudian media online gitu. Nah, ini bisa disesuaikan sama teman-teman, misalkan mau jualan apa. Nah, pilih dulu di sini nih, rencanakan ya istilahnya. Mau pakai apa. Jadi nanti biar fokus setelah kita eksekusi. Nah, kemudian ke poin 4, ini customer relationship, itu kemitraan pelanggan ya. Jadi untuk selai nanas sendiri di sini ada dia untuk kemitraan pelanggannya penjualan langsung ya, online atau di outletnya langsung, kemudian produsen roti, kemudian reseller pada minimarket atau toko roti, kemudian potongan harga pelanggan gitu. Oke, selanjutnya yang kelima ya, ini yang bawah, itu revenue stream atau arus pendapatan. Jadi ini penting banget. Jadi di sini pendapatannya nanti usaha kita dari mana ya gitu. Kita catat di sini. Jadi pendapatan kita itu berasal dari penjualan selai nanas, itu udah jelas ya. Kemudian penjualan pakan ternak untuk ruminansia ya, ini mungkin ada second usaha ya yang mendukung usaha ini. Kemudian jasa memberikan pelatihan bagi petani atau masyarakat umum, mahasiswa dan pelajar. Nah, jadi ini bersinggungan sama yang poin tadi ya, yang kedua gitu. Jadi memberikan pelajaran cuman ada fee atau pendapatan yang didapatkan dari hasil pembelajaran gitu. Kemudian kita yang keenam ya, tadi yang kelima, yang keenam key resource atau sumber daya utama. Jadi ini apa sih yang dibutuhkan untuk selai nanas ya gitu. Nah, di sini ada lahan budidaya nanas. Ini kalau misalkan kita punya ya, jadi catat aja di sini. Kemudian peralatan pembuatan selai, itu kalau misalkan kita nggak nyewa atau misalkan belum ada, nah nanti catat di sini. Nah, kemudian peralatan penggiling limbah nanas untuk pakan ternak gitu. Jadi limbahnya itu mau diapain? Nah, di sini pada rencana bisnis model kanvas di sini dibuat menjadi limbah nanas ya untuk pakan ternak gitu. Kemudian yang poin ketujuh, ini key activities ya atau aktivitas utama. Jadi di usaha selai nanas ini ya rencana bisnisnya untuk aktivitas utamanya. Yang pertama itu budidaya nanas, kemudian penghalusan atau blending nanas, kemudian pemasakan, pengemasan, pemasaran, pengolahan limbah kulit nanas untuk pakan ternak. Jadi jelas ya di sini berarti ini aktivitas yang mau dilakukan nih pada usaha selai nanas ini gitu. Kemudian yang kedelapan di sini key partner ya, ini mitra utama. Jadi partner yang akan kita gandeng ya itu siapa aja sih? Nah, di sini jelas minimarket, toko atau toko roti, kemudian hotel, DKP atau Perindak, kemudian GoFood atau Tiki, rumah kemasan, pengusaha roti, dan BUMDes. Nah, jadi ini udah jelas ya, jadi kita mau partneran sama siapa nih usaha kita biar berkembang. Nah, ini udah ada dia mencantumkan gitu. Kemudian yang selanjutnya itu 9 ya, ini cost structure atau struktur biaya. Jadi di sini setelah tadi ada pendapatan ya, otomatis kan kalau usaha ada juga biaya yang harus dikeluarkan. Nah, di sini dicatat juga ya di bisnis model kanvas. Itu yang pertama biaya budidaya nanas ya atau biaya usaha tani.
kemudian biaya panen dan pasca panen, biaya pembuatan selai, biaya pengolahan limbah nanas untuk pakan ternak, kemudian biaya kemasan dan pemasaran, selanjutnya biaya air dan listrik, kemudian biaya sosialisasi, promosi, pajak, dan perizinan gitu. Nah, ini sebenarnya sebagai contoh ya, kalau teman-teman mau bikin bisnis model kanvas atau mau ngebangun usaha nih. Jadi ini saya sarankan sih pas awal mau memulai gitu ya, bikin dulu bisnis model kanvas. Ini contoh ya untuk bisnis selai nanas gitu. Mungkin poin-poinnya mah nanti diterapkan yang 1 sampai 9-nya, bukan isinya, cuman yang poinnya misalkan kayak tadi customer segment, kemudian value proposition dan lainnya gitu. Semoga teman-teman sampai sini paham ya tentang bisnis model kanvas gitu. Oke, mungkin lanjut ya. Tadi mungkin agak panjang lebar ya buat rencana bisnis. Kemudian selanjutnya nomor 5 itu siapkan anggaran atau modal. Nah, jadi kan kita udah kesusun nih tadi ya rencana bisnis usaha kita itu mau kayak gimana ya, ada 9 poin tadi. Nah, kemudian ini yang poin 5 kita coba siapkan anggaran atau modal. Jadi di sini kelola anggaran atau modal bisnis Anda supaya pemasukan dan pengeluaran bisnis tetap balance. Jadi hal-hal yang akan menjadi biaya di usaha kita, nah sesuaikan dengan anggaran atau modal. Nah, sebagai pengetahuan juga kalau bisa modal atau anggaran itu jangan dicampurkan dengan keuangan pribadi karena itu membuat perusahaan menjadi tidak sehat gitu ya. Jadi nanti di akhir periode ya untuk pengelolaan anggaran atau modalnya itu nanti nggak jelas gitu antara pemasukan atau pengeluaran. Ini pemasukan dari mana, pengeluaran itu untuk apa aja. Kalau kecampur sama uang pribadi itu nanti di akhir itu laporannya jadi tidak jelas gitu. Nah, kemudian poin 6 ya, ini persiapkan produk Anda. Jadi kita udah punya rencana, udah riset juga di awal ya, yang tadi riset produk. Nah, di sini baru kita eksekusi ya, persiapkan produk Anda. Nah, di sini buat produk bisnis dari hasil riset dan survei yang telah Anda lakukan itu. Jangan sampai kita risetnya produk A ya, teman-teman, tapi setelah kita eksekusi malah jadi produk B. Jadi kan itu nggak relevan juga dengan yang kita riset di awal dan kemudian di akhirnya juga bakal berantakan gitu usahanya gitu. Jadi penting banget untuk persiapan produk Anda ya menyesuaikan dengan hasil riset dan survei tadi gitu. Oke, selanjutnya itu membuat logo atau brand ya, logo brand. Jadi di sini merancang logo untuk brand supaya bisnis Anda lebih mudah dikenal gitu. Jadi ini kalau secara digital ini penting banget untuk membuat logo brand. Jadi nanti bisa diterapkan misalkan di akun sosial medianya atau di brosur ya. Kalau kita ada logonya kan orang otomatis oh logo ini berarti dari brand A misalkan. Jadi ini penting banget buat teman-teman punya logo. Tapi ya kalau misalkan emang mau difokuskan ya itu harus didaftarkan ya ke Haki gitu supaya nanti di kemudian hari kalau usahanya sukses itu nggak bermasalah dengan hak cipta ya dengan orang lain gitu. Jadi penting banget setelah punya logo dan nama brandnya itu didaftarkan di Haki gitu. Nah, kemudian poin 8 itu lakukan pemotretan produk. Jadi di sini foto produk dengan kualitas terbaik untuk pemasaran di platform online bisnis Anda gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan produk baju tapi kita fotonya asal-asalan. Jadi orang kan ngelihat produk kita, ah ini mah kayaknya kualitasnya jelek ya. Padahal kan itu sebenarnya bagus, cuman dari kualitas pemotretannya aja yang kurang bagus gitu. Jadi penting banget buat teman-teman nih, kalau emang produknya membutuhkan harus dipotret ya, ini usahakan memiliki kualitas yang paling terbaik ya. Yang penting dilihat itu enak gitu ya, jangan sampai kesan pertama itu udah malas gitu lihatnya gitu. Kemudian yang 9, pilih platform jualan ya. Nah di sini sesuaikan platform dengan kebutuhan usaha, bisa menggunakan sosial media, website, marketplace dan lain-lain. Nah sesuai yang tadi ya, saran saya itu fokuskan beberapa platform dulu, jangan semua misalkan
marketplace kan banyak ya, ada Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain, itu kalian pakai semua. Itu saya anjurkan mendingan pilih satu dulu, setelah itu berkembang baru ke marketplace yang lain. Misalkan pertama di Shopee dulu, setelah penjualannya misalkan 10.000 plus gitu ya setiap bulan, baru beralih ke Tokopedia dan yang lainnya gitu. Jadi dikembanginnya satu-satu dulu. Nah, kemudian di sosial media juga sama. Misalkan produk kita udah riset tadi kan, market kita itu ada di Instagram. Nah, coba fokusin dulu di Instagram. Setelah udah kebentuk ya, misalkan followernya udah ketertarikan sama di Instagram, misalkan produk kita kaos. Ternyata follower kita udah sebagian besar followernya itu tertarik sama kaos. Nah, mungkin itu kita udah bisa mulai beralih di sosial media yang lain, misalkan ke arah TikTok atau yang lainnya gitu. Yang penting di sini saran saya biar fokus ya untuk mengembangkan usahanya. Di awal itu fokusin dulu ke platform mana yang pengen diangkat gitu ya. Jadi di sini kalau usaha itu harus sabar ya, sama mungkin kalau waktu mungkin bisa lama gitu ya, tapi hasil akhirnya itu bermanfaat banget buat teman-teman gitu di masa depan. Oke, selanjutnya yang ke-10 ya, itu lakukan pemasaran produk. Jadi di sini biar narik nih customer atau calon pembeli kita, coba nih di sini berikan diskon, promo, giveaway produk untuk menarik atensi customer. Jadi nggak hanya brand kecil ya, brand besar aja kayak Shopee itu gratis ongkirnya hampir tiap hari ya. Kemudian promo-promo yang lainnya itu hampir tiap hari. Itu kenapa? Ya ini sebagai strategi marketingnya mereka gitu. Jadi kita bisa tiru mereka ya. Yang penting kita gak rugi gitu ke perusahaannya atau usahanya gitu. Kemudian yang 11 itu promosikan iklan secara online gitu ya. Di sini lakukan strategi marketing melalui platform misalkan Google Ads, sosial media ads ya, bisa Instagram, Facebook, TikTok. Sebenarnya di sosial media itu banyak ya. Cuman yang sekarang lagi orang gunakan ya, khususnya di digital marketing atau pemasaran online secara digital, itu biasanya di Google Ads, sosial media ads ya, Instagram, Facebook, TikTok. Cuman kalau ini ya, teman-teman mungkin harus banyak belajar lagi ya. Kalau enggak nanti ada istilah kata boncos ya. Jadi kita udah ngeluarin budget berapa tapi nggak ada penjualan. Nah, ini penting banget. Tapi kalau kita tahu ilmunya, tahu strateginya untuk mengiklankan secara online, itu kita enak banget gitu buat pengembangan usaha atau bisnis kita. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, mungkin ini bisa jadi slide terakhir ya yang saya coba sampaikan. Nah, setelah kita panjang lebar ya dari pemahaman wirausaha, kemudian peluang bisnis secara digitalnya kayak gimana, kemudian strateginya kayak gimana. Nah, di sini kita coba lihatlah manfaatnya ya berwirausaha secara digital gitu ya. Pokoknya di zaman sekarang ya yang serba internet ini penting banget buat teman-teman ya untuk melakukan wirausaha secara digital. Adapun di sini manfaatnya ya ada 7, sebenarnya banyak banget manfaat yang dari wirausaha secara digital, cuman saya coba garis besarnya ya ada 7 manfaat yang saya coba paparkan di sini. Yang pertama, biaya lebih hemat ya. Kenapa lebih hemat? Kita cukup menggunakan ponsel, nggak usah capek-capek ke sana kemari ya. Kalau misalkan kita promosi atau secara door to door ya, kan itu kita ada waktu terbuang banyak, kemudian biaya mungkin ongkos gitu ya, kemudian tenaga juga pasti capek. Nah, dengan digital itu kita bisa biaya itu lebih hemat ya gitu. Kemudian yang poin kedua itu jangkauan luas dengan audiens tertarget gitu. Jadi kalau sosial media kan itu orang mana aja itu bisa ngakses ya. Jadi kalau misalkan akun sosial media kita udah bagus, itu otomatis menjangkau orang yang luas gitu ya. Kemudian audiens atau orang-orangnya juga tertarget.
Jadi misalkan yang tadi ya kita produk baju, otomatis orang yang nyari ke akunnya sosial media kita itu orang-orang yang emang ketertarikannya pada baju gitu. Yang penting kita udah kebentuk dulu ketertarikan di akun sosial media kita. Nah, kemudian yang poin ketiga itu mempercepat brand awareness. Nah, jadi ini perbandingannya sama konvensional ya. Kalau konvensional kan kita nyebar brosur ke banyak tempat, cuman kan kita nggak tahu orang itu enggak sama produk kita ya. Beda lagi kalau secara digital gitu. Di sosial media udah terpampang jelas misalnya deskripsi usaha kita apa, logo kita apa. Nah, di sini jadi cepat banget untuk brand awareness itu orang mengenal produk kita. Jadi kemudian selanjutnya poin keempat ya, waktu pemasaran yang tidak terbatas 24/7. Jadi ini 24 jam dalam seminggu itu non-stop. Pokoknya secara digital itu terlepas dari marketplace atau di sosial media itu tidak terbatas. Jadi teman-teman lagi tidur juga ya, tahu-tahu pas besok pagi, oh ada yang beli ini misalkan di Shopee gitu ya, di tokonya. Jadi kalau misalkan toko offline kan kita ada toko bukanya sama toko tutupnya, tapi di marketplace misalkan di Shopee itu kita bisa 24/7 gitu. Jadi kita nggak usah nungguin ya ini orang nggak ada yang beli gitu ya. Kita tinggal tidur aja, kalau produk kita udah laris ya gitu, pasti ada yang beli gitu. Kemudian yang poin kelima itu jelas ya ini manfaatnya, yaitu kalau kita menggunakan usaha secara digital, kita itu lebih terlihat modern sama lebih profesional gitu. Jadi teman-teman juga kalau jualan ada akun Instagramnya nggak gitu kan? Kalau misalkan nggak ada, ya gimana mau lihat produknya ya. Ini juga kan istilahnya kita pengen tahu produknya kayak gimana gitu. Kemudian yang poin keenam itu kemudahan menganalisis bisnis ya. Ini lebih ke orang yang menjalankan usahanya ya. Jadi nanti nih misalnya teman-teman berwirausaha gitu, jadi menganalisis bisnisnya itu enak. Misalkan di platform A pas ngadain promo ini bagus nih gitu ya, kita coba analisis, bisa tingkatkan atau kita coba terapkan ke produk yang lain gitu ya. Jadi di sini mudah banget buat menganalisis bisnis buat pengembangan usaha teman-teman di kedepannya gitu. Kemudian yang poin ketujuh ini meningkatkan penghasilan bisnis ya, udah jelas karena online itu jangkauannya luas, otomatis ya kalau kita udah kebentuk ya istilahnya usahanya atau pokoknya kayak sosial media marketplace-nya udah kebentuk, udah jadi, itu untuk meningkatkan penghasilan bisnis itu sangat cepat gitu. Nah, mungkin dari materi saya cukup sekian. Mungkin ada kita sesi tanya jawab ya. Boleh mungkin kembalikan ke Lala ya tadi ya. Silakan. Ya, Kang, hatur nuhun. Mangga kepada Kang Tete yang ingin bertanya kepada Kang Opik untuk menyalakan fitur raise hand-nya dulu ya. Ya, ada Kang Hazmin, mangga. Assalamualaikum Kang, izin bertanya boleh? Ya boleh. Ya kan ini bahas tentang berwirausaha menggunakan digital. Nah, tadi kan dibahas tentang menggunakan beberapa platform. Ya. Contohnya Instagram nih. Gimana sih biar apa ya? Kita di Instagram kan ada feeds, ada yang kayak gitunya. Biar menarik tuh ada tekniknya nggak sih Kang? Mungkin langsung jawab atau coba yang lain dulu, gimana, Lala? Boleh Kang, langsung jawab dulu aja. Oke ya, ini pertanyaan bagus nih dari Hazmin ya, Hazmin Zaidan gitu. Jadi tadi ya, Kang, gimana sih caranya biar Instagram kita terlihat menarik? Di sana kan ada konten feed dan lainnya ya. Gitu. Nah ini kebetulan saya kerja juga di bidang sosial media ya, jadi ini udah makanan sehari-hari biar menarik gitu Instagramnya. Oke, yang paling penting, paling pertama kita coba perbaiki dulu akun Instagramnya ya, misalkan dari username, kemudian kan di Instagram itu ada dua ya, yang pakai ad sama yang emang di nama Instagramnya.
Nah, itu coba perbaiki, sesuaikan dengan usaha kita. Jangan sampai misalkan jual baju murah ya, tapi nama brandnya misalkan apa gitu. Kalau bisa sesuaikan biar kita mengenalkan brand awareness juga gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah username atau nama itu diperbaiki, coba bio ya. Ini penting banget bio. Mungkin teman-teman yang menggunakan Instagram udah tahulah bio ya. Nah, di situ kan bio itu deskripsi singkat ya. Jadi jelaskan di situ apa sih misalkan produk kita atau keunggulan kita ya, tapi dengan poin-poinnya aja, jangan di kayak apa paragraf gitu karena kan tidak cukup juga. Nah, setelah itu coba masukkan link pendukung. Misalkan kan sekarang ada Linktree ya atau apapun gitu. Coba masukin di situ. Jadi setelah orang mengunjungi gitu nanti ada linknya, misalkan setelah mengklik link itu kita diarahkan misalkan ke WhatsApp atau ke marketplace misalkan di Shopee atau di Tokopedia-nya. Jadi itu poin basic lah buat pengoptimalan. Nah, kemudian kalau dari segi konten, nah sekarang kita coba rencanakan, kalau saya istilahnya menyebutnya konten kalender ya. Jadi kita rencanakan di awal nih, misalkan konten untuk bulan Maret buat akun kita itu mau apa aja nih per harinya. Nah, nanti kita rencanakan baru eksekusi gitu. Jadi nanti di akhir kita ketahuan, oh kita udah ngangkat ini aja ya, kemudian ada promo ini aja gitu. Jadi sekaligus menarik, kemudian informasinya juga udah tersusun rapih gitu. Kalau menarik dari segi tampilan mungkin kalian atau teman-teman bisa ngedit sendiri ya menggunakan aplikasi yang banyak ya desain gitu. Kalau misalkan pengen yang mudah mungkin bisa di Canva ya gitu. Yang penting informasi yang teman-teman mau sampaikan ya di akun itu jelas gitu. Nah, kemudian yang paling penting nih di Instagram ya itu lagi dinaikin itu konten Reels. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen menjangkau orang-orang yang nggak follow akunnya teman-teman, itu penting banget Reels ditingkatin, misalkan seminggu 3 kali tapi dijadwalkan. Jadi bikin konten kalendernya per harinya itu mau upload apa aja dan jam berapa, penting banget itu. Oke, mungkin dari saya segitu. Azmin, apa sudah cukup menjawab? Satu lagi Kang, sama penggunaan hashtag itu gimana sih biar efisien? Apakah hashtagnya harus banyak atau kita lakuin riset dulu, misalkan pakai bantuan riset tenaga ahli gitu? Gimana Kang? Nah, sebenarnya kalau hashtag ya gitu, kalau saat ini nggak terlalu dinaikin ya sama Instagram khususnya ya. Saya aja paling pakai hashtag itu cuman 10 hashtag ya untuk konten-konten yang saya posting gitu ya di akun-akun MUG sendiri atau akun klien gitu. Jadi sebenarnya untuk hashtag itu yang penting relevan sama kontennya. Misalkan kontennya baju, misalkan baju ibu-ibu, coba aja cari hashtag yang mengarah ke ibu-ibu atau baju ibu-ibu. Yang penting konten itu sesuai dengan target market kita gitu. Jangan sampai postingannya baju ibu-ibu, hashtagnya baju laki-laki gitu ya. Kan itu gak relevan gitu. Jadi yang penting hashtag itu relevan dengan apa yang kita posting gitu aja. Oke, mungkin gimana Azmin? Oke Kang, oke. Terima kasih. Oke. Ya baik, selanjutnya ada Kang Diva, mangga Kang Diva. Ya, terima kasih kepada Telala ya sebagai moderator. Mungkin Assalamualaikum Kang. Ya, waalaikumsalam. Izin bertanya Kang. Mungkin untuk kesempatan kali ini apa yang telah Kang berikan tadi sudah sangat ya detail lah secara dari poin-poin tadi. Nah, di sini mungkin saya akan bertanya 2 pertanyaan ya Kang. Pertanyaan pertama itu kan kita sudah mengetahui jika semakin banyak pengguna bisnis secara digital lah, dan itu pun umurnya tidak dapat kita prediksikan dari anak-anak maupun ke dewasa yang atau lebih tua. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana nasibnya para pebisnis secara offline Kang yang belum mengerti sosmed.
dan baru mau belajar berbisnis gitu. Dan bagaimana cara efektifnya agar dagang usaha mereka itu tidak merugi, Kang. Nah, itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan keduanya itu, kalaupun kita sudah mengerti sosmed ataupun digital, setelah kita ingin menjalin kerjasama, Kang. Akan tetapi di kesempatan satu per keduanya itu kita mendapatkan transaksi yang abal-abal, Kang. Jadi kayak merugi di kitanya. Itu bagaimana untuk cara mengetahuinya dan cara efektif jikalau kita merugi, Kang. Mungkin itu pertanyaan. Terima kasih, Kang. Oke, jadi saya coba jawab ya. Pertanyaan pertama mungkin lebih mengarah, misalkan kita udah punya sosial media, tapi di kemudian hari usahanya gagal gitu ya melalui sosial media gitu. Oke, nah jadi itu sebenarnya kesalahan tadi ya, mungkin itu masih bersinggungan sama pertanyaan yang pertama ya. Jadi itu akun Instagramnya nggak dioptimalkan dari awal gitu. Jadi kadang pelaku usaha gitu ya, yang istilahnya baru ngebuat sosmed itu masih kecampur aduk sama sosial medianya yang pribadi. Mungkin teman-teman sering ngelihat ya gitu ya. Jadi misalkan ada yang jualan baju tapi sosmednya sosmed pribadi. Nah itu kan kedepannya itu nggak mungkin naik gitu ya. Jadi penting banget yang pengoptimalan tadi. Kemudian kalau namanya jualannya otomatis ada untung ada rugi ya gitu. Itu udah hal mutlak ya kalau kita jualan itu gak hanya online atau offline. Jadi, nah tapi bagaimana sih caranya? Nah setelah kita mengalami kerugian, coba kita evaluasi apa sih yang membuat kita rugi gitu ya. Jadi jangan sampai kita menyalahkan misalkan karena misalkan kalau kita punya tim karena timnya gak expert misalkan ya, jangan kayak gitu. Tapi kita evaluasi, coba apa sih yang salah dengan produk kita misalkan atau dengan usaha kita gitu. Nah pentingnya untuk evaluasi buat apa? Nah buat jangka ke depannya gitu. Jadi nanti kita udah tahu pas kita melakukan ini kita mengalami kerugian. Nah mungkin di kemudian hari kita udah tahu nih kalau kita melakukan ini udah gak usah pasti bakal rugi gitu. Kemudian apa yang tadi kerjasama ya atau apa? Iya, kerjasama, Kang. Nah kalau kerjasama mungkin buat pengusaha ya itu kalau sekarang kan ada istilah endorsement atau apa ya, sebenarnya itu bisa jadi alternatif kalau misalkan produk kita pengen dikenal lebih cepat ya, itu dengan endorsement. Cuman di sini yang tujuannya beda ya. Kalau endorsement itu kita emang mengarahkan buat orang lebih banyak kenal gitu. Tapi kalau ke arah penjualan itu kemungkinan ada yang beli cuman nggak terlalu signifikan gitu. Nah, kalau misalkan kita pengen ke arah yang penjualan, kita cobalah beriklan ya di sosial media atau kayak yang tadi ya di Google Ads dan lainnya gitu. Itu jadi kita emang tujuannya ke arah penjualan. Jadi otomatis ya orang-orang yang kita targetkan juga orang-orang yang emang pengen beli produk kita gitu. Mungkin itu cukup menjawab dari Diva, gimana? Ya, mungkin satu lagi, Kang. Itu kalau menurut pengalaman Akang nih, untuk kedepannya tuh sebagai pemula nih, bagusnya kita sendiri gitu, Kang, merintisnya atau justru kita harus ada rekan-rekan kerja gitu. Bagusnya gimana, Kang? Oke. Nah, sebenarnya ini balik lagi ya. Kalau misalkan teman-teman punya modal atau punya budget yang lebih, saya sarankan sih coba rekrut orang yang emang sudah berpengalaman di bidangnya ya. Jadi gak apa-apa kita hanya cuma sebagai pengontrol ya. Yang penting operasional itu berjalan dengan baik. Nah, kalau kita emang budgetnya pas-pasan atau modal pas-pasannya ya, boleh mungkin kalau cari-cari tutorial udah pasti banyak ya. Cuman lebih dianjurkan coba ke orang yang lebih dulu gitu ya, lebih dulu berusaha secara digital. Coba tanyakan pas awal itu kayak gimana gitu ya. Nanti kita coba istilahnya tirulah apa yang mereka lakukan buat diterapkan di usaha kita gitu. Itu kalau misalkan kita emang pemula ya, sebenarnya kalau
coba-coba itu saya sangat gak menganjurkan. Yang penting sih bertanya ke orang yang udah lebih dulu gitu. Oke, mungkin gimana? Ya, sudah terjawab, Kang. Makasih, Kang, untuk jawabannya. Oke, mungkin dari yang lain bagaimana? Ya, mangga kepada Kang Teteh apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya, mangga ada Kang Wahyu. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, Kang. Ya, Sekarang itu kan banyak yang berjualan secara online itu, Kang. Nah, bagaimana cara kita menentukan harga jual itu, Kang? Harga jual produk kita. Sedangkan yang kita tahu tuh, misalkan di Shopee gitu, bahkan ada barang yang sama tapi memiliki harga yang berbeda. Nah, lalu sedangkan kita tuh kan sebagai pendatang baru, biasanya kan orang pembeli itu melihat dari ulasan, dari rating, dari penjualan. Nah, sedangkan kita kan dari situ aja kita sudah kalah gitu, kalah dari ulasan maupun rating. Bagaimana cara kita ngejar dan memberi harga tersebut? Apakah harus sesuai dengan pasaran atau ada rumus tertentu gitu, Kang? Terima kasih, Kang. oke, makasih ya Wahyu atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini gak hanya dialami sama banyak ini ya. Ini dari bisnis kita juga sama ya. Itu kita pasti ada istilahnya perang harga ya dalam tanda kutip itu. Cuman gimana sih cara kita supaya gak perang harga gitu ya. Gak sampai misalkan nurunin harga, gimana caranya. Yang pertama, kita pindah market gitu ya. Misalkan di Shopee, misalkan ada 10 orang yang jual dengan produk sama, ya kan? Otomatis kan harganya pasti murah-murahan gitu ya. Kalau kita misalkan ngejual 15.000, ternyata ada 5 orang yang ngejual sama tapi harganya di bawah kita, mending saran saya pindah market atau pindah platform gitu ya. Nah, terus gimana Kang kalau pindah platform nanti kita susah lagi gitu ya. Nah, sekarang gini, kita mau bertahan tapi nggak ada penjualan, apa kita pindah tapi ada penjualan meskipun itu nggak terlalu banyak misalkan ya. Karena kan yang kita kejar sebenarnya itu adalah waktu gitu ya. Jadi kita jangan sampai stuck di satu tempat itu dengan waktu yang lama, mendingan kita ngebangun di platform lain ya, saya contohnya gitu, dengan waktu yang emang kita habiskan daripada menunggu tadi gitu. Jadi sebenarnya cari alternatif agar tidak perang harga. Nah, kemudian yang kedua ya, kalau perang harga gitu, kalau emang kekeh nih pengen di yang platform tadi ya, yang perang harga tadi, coba kasih bonus gitu ya. Karena kan pembeli pasti suka nih sama bonus-bonus gitu ya. Misalkan buy one get one atau misalkan diskon berapa persen, sebenarnya kan harganya cuman sekian gitu ya. Nah, itu kan meskipun kita harga mahal, cuman kan kita ada bonus lain-lainnya. Yang penting di usaha atau bisnis kita nggak rugi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya kita coba produknya, fotonya ganti gitu ya. Misalkan si A jual ini produknya A gitu ya, kita coba fotonya ganti misalkan dengan foto sendiri atau desain sendiri gitu. Jangan sampai head to head-nya emang dari gambar sama, dari harga ya emang perang harga gitu. Nah, kemudian yang tadi ya untuk ningkatin ulasan atau rating untuk toko baru, yang biasa saya lakukan ya untuk klien itu pertama saya coba istilahnya fake order ya, tapi ini benar-benar dikirim ya, fake order tapi benar-benar dikirim. Jadi coba kenalan kita atau keluarga kita atau teman kita, yang penting nggak satu alamat ya, yang penting nggak satu alamat, coba suruh order di produk yang emang pengen kita tingkatkan rating dan ulasannya gitu. Itu sah-sah aja buat di dunia digital marketing, karena kita tahu orang siapa sih yang mau beli kalau belum ada rating atau ulasan. Nah, itu salah satu caranya, coba orang terdekat suruh beli ya gitu ya. Yang penting nanti kalau misalkan barangnya dikasih ya kasih misalkan ya, tapi kalau emang barangnya untuk dikembalikan ya kembalikan. Paling permasalahannya nanti kita yang nanggung ongkos kirimnya gitu. Mungkin cukup menjawab untuk Wahyu.
Baik Kang, sudah cukup. Terima kasih. Oke. Mungkin yang lain teman-teman? Ya, mangga. Ada Teh Nesya. Oke, Nesya. Ya, halo. Jelas nggak suaranya? Ya, jelas. Ya, sebelumnya mohon maaf on cam ya karena jaringannya kurang stabil. Kami izin bertanya mengenai strategi berwirausaha secara digital di poin 9 yang Akang tadi bilang bahwasanya pilih satu aja gitu platform pemasarannya. Nah, pertanyaannya, ketika saya nih mempunyai suatu usaha, cara untuk pemilihan platformnya itu, platformnya itu seperti apa sih gitu? Ataukah harus menyesuaikan dengan produk yang kita jual? Misalnya, saya berjualan produk baju, saya lihat baju ini lebih cocok di Shopee gitu untuk dipemasarankan ataukah di Tokopedia. Atau pilih platform yang emang sedang ramai kan Shopee ini emang sedang ramai dibandingkan Tokopedia gitu kan. Mungkin seperti itu. Oke. Oke, bagus banget ya ini pertanyaan juga ya. Kenapa sih kita harus pilih satu platform? Sebenarnya itu hanya saran ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya tim ya untuk ngegarap berbagai platform itu silahkan aja. Cuman kalau emang dikerjakan sendiri, ya mending fokus salah satu. Misalkan di sosial media kita bangun satu misalkan ya, Instagram misalkan. Kemudian di marketplace kita coba bangun satu juga, cuman Shopee. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita mampu nggak buat mengelola sendirian. Misalkan kalau emang kita sendiri ya, beda lagi kalau punya tim. Kalau punya tim kita langsung hajar semua platform juga nggak apa-apa, karena kan ada orang yang bertanggung jawab khusus untuk mengelola platform tersebut gitu. Nah kemudian produknya gimana sih cara menyesuaikannya dengan platformnya ya gitu. Nah balik lagi ke produknya teman-teman. Misalkan fashion ya, produknya fashion. Itu kan di Instagram bisa, di TikTok bisa. Nah, mungkin itu kita bisa coba masuk keduanya. Cuman satu lagi, kita mampu nggak buat bikin kontennya? Karena kan TikTok itu banyak video ya. Itu kan kalau kita ngedit satu video aja itu bisa makan 1-2 jam. Kalau emang kita udah adiktif ya sama platformnya gitu. Nah, beda lagi kalau emang kita kemampuannya terbatas, itu misalkan untuk bikin satu video aja beberapa jam gitu ya. Belum lagi kita mikirin misalkan mau nampilin kayak gimana nih video selanjutnya gitu ya. Itu kan pasti pusing banget kalau kita nggak ada perencanaan gitu. Makanya dianjurkan banget buat pilih salah satu platform dulu, difokusin, setelah kebentuk baru nanti kan kalau misalkan follower udah banyak, nanti kita bisa ngarahin boleh follow akun kita ya di TikTok misalkan, ini linknya misalkan, kan bisa kayak gitu. Jadi itu manfaatnya. Nah kemudian yang tadi ya kalau fashion saya sarankan sih di Instagram bisa, di TikTok bisa, kemudian di marketplace juga coba gitu. Oke, mungkin gimana Nasya? Nasya? Ya Kang, terima kasih sudah terjawab. Oke, dari yang lain, sebenarnya saya mengharap teman-teman itu banyak bertanya karena ini penting banget ya, apalagi teman-teman masih semester 2 nih, sambil kuliah sambil berwirausaha itu. Jadi setelah lulus itu udah jadi juragan lah istilahnya gitu. Jadi boleh ini kalau ada unek-unek atau yang mau ditanyakan silahkan. Ya, mangga kepada Kang Teteh jika ada yang ingin bertanya kepada Kang Upik untuk raise hand dulu. Oke, ada lagi dari teman-teman? Ada lagi? Oke, kalau sambil belum ada ya, mungkin saya mau coba cerita ya. Ini masih ada waktu nggak, Lala? Masih Kang, masih banyak. Oke ya. Nah, teman-teman ini masih semester 2 ya. Nih, saya coba saran ya untuk misalkan ada yang tertarik berkarir ya di digital marketing.
Mungkin ada beberapa saran ya yang sambil ngisi ya, takutnya teman-teman ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman ada yang tertarik atau berminat berkarir di digital marketing, ini peluangnya sangat besar ya untuk teman-teman kalau pengen berkarir di digital marketing gitu ya. Dan juga gimana sih Kang biar kita bisa dapat kerjaan misalkan di bidang digital marketing ya. Karena kalau saya ngomongin ekonomi ya, saya nggak terlalu paham gitu ya. Jadi saya coba ambil contohnya buat digital marketing. Buat ini mungkin buat teman-teman mempersiapkan ya untuk setelah lulus nanti. Gitu. Yang pertama paling ya teman-teman mungkin telah mendengar ya CV ya atau resume. Biasanya kan kalau mau apply pekerjaan itu teman-teman pasti ditanyakan CV atau resume-nya ya. Nah itu perbaiki gitu ya. Nah perbaiki itu kayak gimana Kang gitu. Nah di sini cuman sharing aja ya berdasarkan pengalaman gitu. Kalau bisa yang saya coba terapkan ya pertama kan dari desain dulu ya itu saya coba yang berwarna-warni. Ternyata itu kemungkinan lolosnya itu berapa persen doang ya dari screening CV atau resume. Itu kan udah fatal banget ya. Ketika ngirim CV atau resume aja udah gak keterima, gimana ke proses selanjutnya. Nah kemudian saya coba gunakan yang lebih ke ATS friendly ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya gitu ya. Jadi kadang kan recruiter atau HRD itu ada yang menggunakan alat ya setelah misalnya screening CV. Kalau kita pakai yang ATS friendly itu kita misalkan ada tulisan di kita yang sesuai dengan kriteria di apa yang dibutuhkan perusahaannya ya gitu. Nah itu kita kemungkinan bisa lolos di situ. Nah kemudian setelah CV kita diperbaiki, perbanyak portofolio yang sesuai dengan minat yang pengen teman-teman karirnya kejar gitu ya. Misalkan pengen menjadi akuntan, coba teman-teman dari sekarang nih cari loker-loker ya yang intern atau magang ya. Karena kan kalau yang full time kemungkinan teman-teman susah karena kan ada jam kuliah juga. Coba perbanyak intern atau magang. Nanti setelah lulus teman-teman enak tuh ya. Jadi portofolio itu penting banget buat ngedukung teman-teman untuk karir ke depannya. Apalagi ini masih semester 2 itu masih panjang banget dan peluang intern untuk mahasiswa juga masih banyak untuk saat ini gitu. Nah, terus portofolio itu kayak gimana sih, Kang? Jadi usahakan portofolio itu yang sesuai dengan yang di-apply. Misalkan teman-teman pengen ke akuntan. Itu portofolionya khusus akuntan, jangan sampai dimasukin misalkan apalah yang berkaitan dengan yang tidak berkaitan dengan yang teman-teman apply pekerjaan tadi gitu ya. Nah, yang terakhir nih penting banget yaitu teman-teman harus sabar ya karena kita istilahnya kalau nyari kerjaan itu berkompetisi ya gitu. Jadi kalau misalkan kita menganggapnya mudah ya itu sebenarnya pekerjaan melamar kerjaan itu untuk mencapai posisi diterima itu sangat susah ya. Jadi buat teman-teman tetap sabar, perbaiki yang tadi ya, CV sama portofolio yang tadi gitu. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Di sini teman-teman ada yang tertarik, oh ya, ada yang mau nanya? Mangga Teh Zahra. Assalamualaikum Kang, sebelumnya izin off cam karena sinyalnya terbatas. Izin bertanya, kan di sistem penjualan online itu ada yang sistem dropshipper. Ya. Nah, sistem dropship itu gimana kalau kita itu dapat konsumen? Nah, dikirim sama si akun yang punya online shopnya itu yang iya gitu, misalnya tadi dikirim yang cacat, nah pasti kan nanti kita yang kena. Nah itu gimana cara ngatasinnya? Oke, kebetulan saya juga pernah menjadi dropship ya pas kuliah kalau nggak salah semester 7 ya. Jadi
sekarang sih dropship kalau misalkan kita ngambilnya di Shopee dan kita ngejualnya di Shopee, paling kita coba istilahnya distributornya ya, atau yang kita belinya gitu. Kita coba tanyakan WhatsApp-nya. Jadi kita transaksinya di luar Shopee. Karena kalau misalkan kita tokonya di Shopee dan yang kita istilahnya distributornya di Shopee juga, itu pas input resi pasti nggak bisa gitu ya. Jadi saya anjurkan itu via chat WhatsApp aja ke orangnya. Misalkan, Kak, yang ini ada yang beli ya gitu. Mohon input resinya gitu ya. Tapi nanti paling kita transfer dulu ke yang distributor tadi gitu. Karena kalau kita langsung check out juga di Shopee ya, yang dari distributor, nanti pas kita nginput produk atau resi yang di toko kita itu nggak bisa gitu. Karena kan nanti kedeteksinya double resi gitu ya, karena itu kan nggak bisa gitu di sistemnya. Oke, bagaimana tadi Zahra? Cukup, Kang. Terima kasih. Jadi ini menarik juga ya, saya pernah dropship. Jadi ini saya penghasilan lumayan ya waktu itu. Setiap bulan itu udah bersih 300.000 ya. Itu buat mahasiswa itu kayaknya cukup besar juga ya penghasilan bersih itu setiap bulan. Nah, cuman saya dropshipnya beda platform gitu. Jadi saya misalkan belinya di Shopee, saya jualnya di Tokopedia gitu ya. Itu kan sama aja dropship ya gitu. Jadi itu buat menghindari yang inputan resi double tadi gitu. Jadi buat teman-teman tuh kalau misal pengen nyoba dropship kayak gitu, boleh ya, bisa aja kita belinya di Tokopedia, jualnya di Shopee, itu bisa gitu. Oke, yang lain bagaimana? Iya, mangga Kang Hazmin. Kang Opik izin bertanya lagi ya. Ya, sok. Ini misalkan aku punya modal nih, modal 50 juta, mau branding nih. Mending sewa BA atau di giveaway-in uangnya? Oke. Nah, ini balik lagi tujuannya mau ke arah mana. Kalau misalkan brandingnya cuma branding aja tanpa embel-embel penjualan, ya mending yang endorsement tadi ya. Jadi kita gak usah BA-BA-an gitu ya. Kita endorsement aja ke beberapa influencer ya, yang kira-kira sesuai dengan produknya kita gitu ya. Misalkan produk baju, coba cari influencer buat kita endorse sesuai dengan produk kita gitu. Tapi syukur-syukur ada yang beli gitu ya. Tapi kalau buat brand awareness dengan budget segitu ya, kita cari aja influencer ya, yang misalkan kita bisa bagi tuh ke berapa influencer, misalkan dari 5 juta itu ke 10 influencer. Jadi kita gak usah lihat dia followernya harus yang misalkan udah 100 ribuan Kak ya. Jadi kalau saya ya sendiri itu kita coba lihatnya dari engagement rate. Mungkin teman-teman nanti setelah di sini cobalah cara menentukan influencer yang bagus itu lewat engagement rate itu kayak gimana. Nah, itu nanti kelihatan. Jadi penting banget kita tahu kalau mau endorse itu tahu engagement rate orang yang kita endorse gitu. Jangan sampai si influencer itu ada komen di postingannya itu gak dibales, itu mending kita gak usah pakai dia gitu, karena itu sama aja kita buang-buang uang kita, karena gak ada interaksi, gak ada apa ya, interaksi yang dibangun di Instagramnya gitu. Mungkin kalau saran saya gitu, daripada kita meng-hire BA ya atau brand ambassador, mending kita uangnya budgetkan ke beberapa influencer gitu, karena kan tujuannya tetap mau ke branding juga gitu. Mungkin cukup jelas. Jelas, Kang. Oke. Ada lagi dari teman-teman?
Satu lagi nih ya buat teman-teman FYI aja ya. Saya rencananya lagi ngebangun branding ya, khususnya untuk sosial media dan sosial media ads ya. Nah, kalau teman-teman pengen belajar bareng ya, rencananya saya di Maret itu saya mau coba konsistenkan ya di Instagram saya. Mungkin kalau misalnya teman-teman pengen kepoin dulu ya, boleh. Bentar. Nah, mungkin teman-teman bisa nge-add ya itu ya sosmed spesialis. Mungkin kalau sekarang belum ada apa-apanya ya di kontennya. Cuman teman-teman kalau misalnya pengen diskusi ya mengenai misalkan Kang saya pengen berkarir di digital marketing, solusinya kayak gimana, boleh aja follow, nanti DM aja ya. Kemudian Kang boleh review CV atau portofolio saya nggak? Nanti bisa juga gitu ya. Ini nanti teman-teman bisa aja follow dulu ya, kalau enggak ke akun utama saya yang tadi ya, @taupiko tadi gitu. Jadi saya terbuka banget buat teman-teman yang emang tertarik, istilahnya pengen menggeluti ya di digital marketing gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Bagaimana teman-teman? Kepada Kang Teteh, apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Oke, di sini teman-teman ada yang punya LinkedIn nggak? Ada Kang, aku Kang. Mungkin bisa ya connect ke LinkedIn saya. Ntar saya share linknya ya. Nah, ini boleh ya teman-teman connect ke LinkedIn saya ya. Jadi kalau misalkan saya mah pengennya connect di LinkedIn aja, boleh silahkan ya. Itu mau tanya-tanya seputar digital marketing pasti saya usahakan jawab ya. Mau itu teman-teman pengen menanyakan karir ya, atau kayak tadi ya review CV atau review portofolio, saya sangat terbuka banget buat teman-teman gitu. Jadi saya harapannya sih dari dari 66 partisipan di sini ya, ada yang berkarir di digital marketing gitu. Karena itu gitu. Oke, mungkin bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah udah cukup? Mungkin dicukupkan saja ya, Kang. Itu sih tanya jawabnya. Ya, mungkin selanjutnya terima kasih kepada Kang Opik yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya sesi dokumentasi. Mangga kepada Kak Teteh untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu ya untuk dokumentasi.
Ya, ini ada 3 slide ya, Kang Tete. Saya pandu ya. Jempolnya boleh. Yuk, pada on cam dulu ya, semua. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, udah. Ya, hatur nuhun kepada Kang Putih semuanya, terutama Kang Opik. Saya tutup kajian kewirausahaan kali ini. Jangan lupa untuk mengisi absensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah hadir ya. Makasih, Kang. Terima kasih, Kang. Nuhun, Kang.